Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan mencoba mengupas lanjutan dari numerik aritmetika bagian 4 atau part 4. Soalnya adalah nomor 16. Seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak N kali dan memperoleh rata-rata 80. Berapakah nilai yang harus diperoleh pada tes selanjutnya agar nilai rata-ratanya menjadi 82? Berarti N kali ya, berarti N kali memperoleh nilai rata-rata 80. Berarti kalau kita buat anunya ya, anggaplah X1 itu adalah yang pertama, tes pertama, X2, tes ketiga, X2, X3, tes ketiga, tambah dan seterusnya sampai Xn ya. Itu kalau kita bagi kan rata-rata berarti jumlah keseluruhan itu kita bagi dengan N, itu hasilnya adalah 80. Nah, berapakah nilai yang harus diperoleh pada tes selanjutnya agar nilai rata-ratanya jadi 82? Berarti ada X. Jadi ada ini. Kita copy saja. C. V ditambah. Ada lagi yang masuk X. N tambah 1. Ya, ini sebagai indeks ya. Tapi karena softwarenya tidak ada indeks untuk matematika, kita kondisikan saja per N tambah 1, ini juga itu sama dengan 82. Jadi kalau kita lanjutkan ini 82, kalau kita tulis ya, tulis dengan memakai pulpen ya, maaf kalau jelek ya. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya tambah Xn ditambah X, kemudian di sini N tambah 1 itu per ya. Ini bagus ada per, nah, kemudian banyak N tambah 1 ini sama dengan 82. Jadi sekedar menulis sebagai bentuk yang sebenarnya ya. Nah, sekarang kalau sudah bentuknya begitu, kita lihat X1 ditambah X2 sampai di sini itu sama dengan 80 N. Jadi kalau kita tulis X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya tambah Xn itu sama dengan 80. Sorry ya, alatnya agak macet. 80 dikali N. Karena N-nya kan di bawah tadi ini ya, dikali ke sini. N yang ini ya, N jadi penyebut ini dikalikan ke 80. Hasilnya 80 kali N.
Kemudian kita masukkan ke dalam penjumlahan yang ini ya, yang 82 berarti X ini sampai Xn itu kita ubah menjadi 80 kali N. Berarti hasilnya itu 80 N, ya tulis saya 80 N, ditambah X N tambah 1 itu sama dengan 82. Kemudian ini kan masih dibagi dengan N tambah 1. Ya, ini N tambah 1. Kalau dikalikan, hasilnya ini sama dengan, tunggu dulu, sorry. Xn tambah 1 ya. Di sini Xn tambah indeksnya ya, yang bertambah bukan X-nya. Tambah 1 itu sama dengan 82. 82 dikali N tambah 1 dikurang 80 N. Ini pindah ke sebelah ya. Ini dulu dikali, kemudian pindah ke sebelah. Selanjutnya, kita kali masuk aja. Jadi sama dengan saya sama-samakan sini saja ya. Sama dengan 82N ditambah 82 dikurang 80N. Karena N-nya ada yang sama N-nya ya, maka di sini tinggal 82. Ini 82N dikurang 80. Hasilnya adalah 2N. Ditambah 82. Jadi jawabannya di sini adalah C. Jadi setelah ditambah dengan tes yang selanjutnya N tambah 1, maka rata-ratanya menjadi 82. Berapa kira-kira nilai yang harus dapat situ? Jadi persamaannya adalah 2N tambah 82. Oke, untuk nomor 16. Udah, nomor 17. Sebuah mobil menempuh dari kota ke kota B dengan kecepatan 60 km dalam waktu 4 jam. Jadi anggaplah kecepatan satunya itu sama dengan 60 km per jam. Sedangkan waktu yang ditempuh adalah T sama dengan 4 jam. Selanjutnya, dan menghabiskan bahan bakar 1 liter untuk setiap 10 km. Dan setiap 10 kilo yang ditempuh berarti dia memerlukan bensin sekitar 1 liter. Nah, jika mobil tersebut berkecepatan 80 km per jam dan jarak yang ditempuh lebih dari 100 km, maka mobil tersebut akan menggunakan bahan bakar 10% lebih banyak dibanding kecepatan 60 km per jam. Mobil tersebut telah terisi bahan bakar 10 liter, berarti sudah ada untuk 100 kilo ya. Dan jika mengisi ulang membutuhkan waktu 10 menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan kecepatan 80 km per jam. Nah, anggaplah V2 itu sama dengan 80 km per jam.
yang ditenakan. Oh, ini tadi saya lupa ya. Ini T1. Sini T1, V2, T2 sama dengan berapa? Nah, untuk menghitung ini kita harus menyamakannya 80 dikali T2 itu sama dengan 60 kali 4 ya. Jadi jarak yang ditempuh yang sama 60 kali 4 itu sama dengan 80 kali waktunya berapa. Jadi kita bisa tulis T2 itu sama dengan 60 dikali 4 dibagi 80. Atau sama dengan 4 kali 6, 240 per 80 itu hasilnya adalah 3 jam. Ya, berarti ada sekitar 3 jam yang ditempuh oleh mobil dengan kecepatan 80 meter per jam tersebut untuk sampai ke daerah B jika kita berasal dari kota A ke daerah B. Nah, kemudian di sini katakan mobil tersebut telah terisi bahan bakar 10 liter. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat jarak yang ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam itu dengan waktu 4 jam itu 240 km ya. Nah, kalau misalnya kalau kita tahu itu 240 km itu memakai bahan bakar sekitar 24 liter. Nah, di sini 10%, berarti 24 tambah 2,4, 26,4 liter. Tapi itu bukan yang ditanyakan. Yang ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk itu. Jadi sebenarnya mudah saja. Langsung saja ini 3 jam. Kemudian dia berhenti untuk mengisi bensin sekitar 10 menit. Berarti waktu yang digunakan untuk sampai ke kota B dari kota A adalah waktunya yang untuk ditempuh itu kalau tidak mengisi bahan bakar itu waktunya 3 jam. Berarti waktunya itu waktu yang ditempuh itu adalah 3 jam ditambah waktu untuk mengisi bahan bakar 10 menit ya. Karena kan dia punya bensin cuma 10 liter. 10 liter berarti baru 100 liter. Sedangkan ini harus dia tempuh jarak lebih dari 100. Makanya dia harus ngisi bahan bakar sebelum sampai ke situ ya. Jadi ditambah 10 menit. Kemudian kita jadikan itu jam itu menjadi 3 jam. Berarti waktu yang ditempuh atau T2 itu sama dengan 3 dikali 60 menit ditambah 10 sama dengan 180 ditambah 10 sama dengan 190 menit. Jadi dari sini jawaban yang sah adalah 190 menit ya. Jadi gunanya yang 10 liter, 10% dan lain-lain itu hanya sebagai penyerta saja ya. Jadi waktunya ini sini 190 menit. Oke, untuk nomor 17 kita tinggalkan. Ya, sekarang nomor 18 ya. Seorang buruh mendapatkan upah X rupiah di bulan pertama. Setiap bulannya dia mendapatkan kenaikan sebesar Rp5. Jika diketahui gaji di bulan ke-6 adalah 600.000 dan total pendapatan selama 6 bulan adalah 3.300.000, berapakah dia memperoleh gaji pertama?
Jadi gaji pertama itu adalah X ya. Kemudian gaji yang ke bulan kedua X tambah Y. Kemudian gaji yang bulan ketiga X tambah 2Y. Tambah lagi X tambah 3Y. Jadi bulan keempat ini ya, ditambah YX tambah 4Y. Kemudian ditambah lagi X ditambah 5Y. Ini untuk bulan ke-6. Jadi ini untuk bulan ini bulan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat, ini yang kelima, sini yang ke-6. Nah, dari sini kita bisa gabungkan ke-6-nya itu dapatnya 3.300.000 atau bisa kita tulis X-nya jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 X ditambah Y-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tambah 5 berarti 15. Y itu sama dengan 3.300.000 ya. Selanjutnya di sini dikatakan gaji bulan ke-6-nya bekerja adalah 600.000. Artinya apa? X ditambah dengan kalau bulan ke-6 berarti Y-nya 5 ya. 5Y itu sama dengan 600.000. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa pakai metode eliminasi atau substitusi. Kan yang kita inginkan di sini adalah gaji pertama, maka yang bisa dijadikan gaji jadi pertama ini adalah X ya. Nah, ini kita selesaikan dengan metode eliminasi saja. Nah, yang ini bisa kita kali di atasnya itu karena yang Y kita harus hilangkan, maka kita kali 1 saja di sini. Kemudian yang kedua kita kali 3 ya. Yang satu tadi kali 1, ini kali 3. Sehingga hasilnya ini didapat 6X ditambah 15Y itu sama dengan 3.300.000. Di sini menjadi 3X tambah 15Y ya. 15Y itu ini kita dekatkan 15 ya. 15Y sama dengan 5 kali 3 kali 600.000 ya. Karena kali 3 berarti 1.800. Selanjutnya kita kasihkan lagi garis. Kemudian kita agar 15-nya hilang kita kurang ya. Maka hasilnya di sini 3X sama dengan 3,3 kali kurang 1,8 berarti 1,5 ya.
Nah, kalau di sini kita lihat 3 kali berapa sehingga dapat 1,5. Jawabannya satu-satu jawaban yang benar adalah 500.000 rupiah. Ya, hatilah untuk nomor 18. Sekarang untuk nomor 19. Kita hapus dulu ya. 19. Rata-rata berat badan anak 5 orang adalah 60 kg. Jika anak yang mempunyai berat badan paling ringan adalah 50 kg. Berapakah berat anak yang paling besar? Ya. Misalnya kita anggaplah itu ada anaknya X1. Anggaplah anaknya itu anak pertama X1 ditambah anak kedua itu X2 ditambah anak ketiga itu X3 ditambah anak keempat itu X4 ditambah X5 dibagi dengan 5 bagi 5 itu rata-ratanya kan sama dengan 60 kg. Nah, misalnya X1 itu yang paling ringan ya. X1 itu yang paling ringan berarti di situ 50. 50 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 itu sama dengan 60. Nah, ingat jangan lupa dibagi 5. Dari sini kita lihat 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10. Sehingga yang bisa terbentuk adalah X2 tambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Itu sama dengan 60 dikurang 50 ya. 10 ya, sorry. Ini per 5. Sehingga hasilnya menjadi kurung X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 itu sama dengan 50. Opernya ini per 5. Ya, adalah 50. Nah, kalau kita ambil minimal ya, minimal itu beratnya semua yang lain itu adalah 50 ya. Jadi kalau kita ambil berat yang lain adalah 50, berarti 50 tambah 50 tambah 50 hasilnya adalah 150 ditambah X5. Anggaplah X5 ini adalah
yang paling berat. Situ sama dengan 50 ya. Ini kita ingat ini per 5. Jadi kalau kita bagi 5, 150 bagi 5 berarti menjadi 3 ya. 30. 30 ditambah X5 itu sama dengan 50. Yang ini ya, ini yang per 5 sendiri. Atau X5 per 5 itu sama dengan 20. Atau X5 sama dengan 20 kali 5. Hasilnya sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah 100. Itu dengan perincian bahwa yang paling ringan itu anggap X1 50. Nah, tidak ada batasan mengatakan X2, X3 harus 51. Tidak ada. Jadi bisa saja X1, X2, X3, X4 itu merupakan yang paling ringan. Sedangkan yang paling berat itu adalah 100. Jadi ini jawabannya adalah C, 100 kg. Nah, selanjutnya nomor 20. Nomor 20. Seorang pedagang membeli 5 ton beras, 1 kuintal tepung terigu, dan 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 gram. Jadi kalau kita jumlahkan semua ini berarti 0,5 ton beras, 0,55 ton beras. Kemudian 1,5 kuintal ya. Kemudian 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing 50, berarti kali 50 itu 150 kilogram. Nah, dari sini kalau kita jumlahkan tidak sama satuannya. Jadi bisa kita samakan dulu satuannya. Ini 0,5 ton. Biasanya itu yang kita pakai standar itu kilogram ya. Berarti 500 kilogram. Selanjutnya 1,5 kuintal itu berapa kilogram? Jadi 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Jadi kalau ini kita masukkan ke 100 berarti 150 kilogram. Hasilnya ini adalah 500 ditambah 150, 6,5 tambah 150 berarti menjadi 800 kilogram. Kita mau jadikan dia kuintal, ini kita bagi 100. Hasilnya adalah 8 kuintal. Jadi sebenarnya menghafal-hafal ya kilogram ke kuintal, ons, dan lain-lainnya yang ukuran-ukuran seperti itu. Ya, untuk nomor 20 dengan jawabannya itu adalah 8 kuintal. Jadi dengan mudah ya, ini nomor 20 ini soalnya agak mudah. Yang penting kita bisa menghafal itu 1 ons berapa kilogram atau sebaliknya, 1 kuintal itu berapa kilogram atau sebaliknya, dan lain-lain. Ya. Jadi nomor 20 sudah selesai kita hapus. Dan tibalah kita di nasihat kata-kata mutiara.
Apa yang aku ingat tentang sekolah adalah kenangan-kenangan yang aku buat bersama teman-teman Jijiwat atlet American Football. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.